eh, apa formatnya nggak jauh beda juga. Tadi ada foundernya, terus ada partnership kakak adik, terus nantinya jadi konsorsium sepupu. Dari generasi ke satu ke dua itu yang selamat tinggal 30%. Ini statistik dunia. Dari biru ke warna teal ini 100% gitu ya. Sampai sini 30%. Sampai sini 14%. Sampai di sini di bawah lagi 4%. Habis itu di bawahnya lagi 1%. Ya, katanya ada kutukan generasi ketiga segala macam. Oh, 130 14. Lah kalau gitu paling banyak saya bilang 70% jatuh di sini. Jangan salahin generasi ketiga. Yuk dari sini ke sini aja udah jatuh 70%. Loh iya dong. Loh kenyataannya gitu kok statistiknya. 7. Ini 130 14 lah. Kok yang dipermasalahkan yang 14 sih? Ya itu 7 turun dari 100 ke 30 maksudnya apa? Jadi banyak yang nggak bisa sustain dalam satu generasi, right? Um, tapi ini umum, ya. Dan keluarga saya tidak beda, sama aja begini. Ini di seluruh dunia begini. Uh, generasi pertama ada satu, generasi kedua ada dua, generasi ketiga nih saya sama Martin tujuh, generasi berikutnya 18 nih. Dan abis itu ya kayaknya 18 plus plus. Oke, next. Nah, masalah umum nih buat diskusi sebentar lah ya, buat break ya. Masalah umumnya bisnis keluarga tuh apa sih? Mungkin Ibu Ja, bisa. Mungkin perebutan saham posisi di perusahaan di generasi berikut. Oke, that's true. Yang lain-lain mungkin apa? Manajemen tepatnya. Ya, siapa yang mimpin? Siapa yang mimpin? Siapa yang nggak mimpin? Siapa yang follow kan? Oke, ya, Bu. Iya betul. Ambisinya beda. Mm-mm. Ada lagi mungkin itu benar itu tiga umum. Ya, nih. Mungkin kepercayaan untuk kepercayaan urusan manajemen siapa yang milih gitu. Untuk segala-gala ya. Nggak percaya. Intinya policies kenapa dibikin gini sama mungkin yang mimpin kenapa kamu gitu kan. Kenapa nggak saya? Lo boleh dong mikir gitu. Kenapa kamu ya? Kenapa nggak saya? Oke. Ya Pak umum itu mungkin satu dua lagi masih banyak sih problemnya. Oh, Beban gaya hidup. ya true. Jadi maksudnya ya itu persis itu Vanderbilt keluarga Vanderbilt di Amerika persis itu. Cash flow-nya udah mulai seret, tapi pengeluarannya luar biasa gede. Mikirnya bakal selamanya akan dapat uang sama terus. Hmm. Oke, Bapak yang itu. Ah, trade. Oh, maksudnya meritokrasinya kurang lah. That's true. Pembagian dividennya gede atau enggak, seberapa itu juga isu tuh. Hmm. Saya tahu ada bisnis keluarga satu yang urusannya bagi dividennya 80 atau 20 nih. Uh, yang sebagian perlu duit banget, yang sebagian tapi kalau kita kasih 80, kita nggak bisa grow dong. Nggak punya duit buat buat investasi di mesin berikutnya. Oke, benar. Anything else? Ya, ah, ah, termasuk visi ya. Mm-mm. Suksesi, yes, exactly. Iya, 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 betul. Saya mikirnya begini, sepupu mikirnya begitu, dan apalagi dia dipengaruhi istrinya ya. Dia- Loh kok pada ya semua suaminya. Oh ya, biar kesetaraan gender ya. Ya suaminya itu yang mikir. Kok pada wah gitu.
Oke, oke. Itu saya sorry nggak sempat tulis semua, tapi kurang lebih saya setuju itu. Ya, oke. Now balik ke kita. Oke ya, tadi ingat-ingat ya semua masalahnya itu ya. Oke, saya setuju dan itu yang persis saya ngerti. Saya udah lama dari kecil melajarin hal ini. Karena saya tahu saya posisinya di mana. Dari kecil pun saya ngerti saya generasi ketiga untuk bisnis jarum. Jadi kutukan generasi ketiga tuh diomong-omongin melulu. Saya termasuk yang saya nggak ngerti ya macam-macam orang ya. Tapi kalau saya dari kecil udah ngerti persis saya asalnya dari mana karena saya senang melajarin sejarah juga. Saya mesti ngapain untuk hidup saya dan nanti ke depannya saya mesti siapin apa gitu. Jadi saya untuk Victor nih ya, saya ngerti saya nih pelari estafet ketiga dari lari estafet yang tujuannya hanya generasi berikutnya lebih baik dari generasi sebelumnya. Oke, kalau bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ini manusiawi sekali. Dari SD pun saya ngerti saya mau masuk ke sekolah apa, saya mau masuk ke SMA Kristen 1 contohnya, karena itu adalah sekolah yang menurut keluarga mama, terutama menurut mama saya karena dia juga lulusan situ. Ini sekolah terbaik buat kamu di Jakarta udah paling ciami, bla bla bla. Ini nanti kamu akan, wah. Ini sana juga ya? Hah? Oh, ini Orta Labora waktu SD. Terus kata Kanita, kita sama-sama di SD Orta Labora. Terus tapi kan SMA-nya saya mau ngincernya SMA Kristen 1 nih. Um, anyway, nanti dari situ kamu teman-temannya pinter-pinter and bla bla bla. Pokoknya ini divisinya beda lah gitu loh. Nanti kamu akan ke sekolah yang lebih bagus lagi. Dan habis itu saya incerannya adalah Northwestern. Saya umur 18 tahun udah ngincer. Saya bakal masuk Northwestern. Saya udah nyiapin apa yang terjadi 8 tahun kemudian terus ketemu Pak Ananda di Northwestern. Jadi saya waktu umur 10 waktu sama Ninin sekelas apa satu tingkat ya. Saya udah ngincernya mau masuk North semangat semangat tuh. 6 tahun lagi apa no, no, not even 6 tahun ya. Oke, ya ya 6 tahun sekitar 6 tahun lagi saya bakal masuk semangat tuh lulus semangat tuh saya mau masuk ke Northwestern. Nanti dengan ilmunya dari Northwestern saya akan bantu grup bisnis saya dari sini ke sini sini. Jadi saya termasuk yang udah ngerti dari kecil dan sampai hari ini tugas saya apa, saya mau eksekusi. Udah ada planning jangka panjang, saya eksekusi sampai saya pensiun nanti, kasih estafetnya ke generasi berikutnya, saya retire, tapi saya udah memaksimalkan hidup saya buat keluarga saya, buat negara saya, buat dunia, gitu loh. Jadi anyway, ini ini yang saya akan coba lah. Semoga berhasil. Ada hal-hal yang saya nggak bisa urus, yaitu transisi dari generasi keempat ke lima nanti. Tapi paling nggak transisi dari dua, tiga ke empat ini saya bisa ada peran untuk me- memastikan transisinya bagus lah gitu. Bisa di-share, Pak. Ah Bagaimana ya bisa? ini terus nih. Oke, next Pak. Nah ini terus saya kan lihat nih, ya saya pelajari nih. Oke, family business kayak gini gini gini. Intinya ada empat yang paling atas itu, yang paling umum. Penerusnya satu aja. Ini solusi buat family business. Penerusnya pokoknya satu aja. Cara milihnya gimana terserah. Kalau di Jepang pada umumnya anak laki tertua. Anak laki tertua, anak laki tertua. Yang cewek out, yang anak kedua out. Rada mirip Inggris lah. Duke sama itunya. Hmm. Jadi contohnya itu pabrik Kikoman ya. Nanti ya saya kasih contoh. Terus ada yang bagi-bagi. Paling nggak yang pertama itu emang kayaknya nggak adil tapi solusi kan. Paling nggak jalan terus kan. Nah, Kikoman udah 13 generasi, 14 generasi loh. Ya. Eh, Bagi-bagi. Ini ya kita values-nya lain nih ya di antara generasi pertama ke kedua.
Ini kejadian di family Samsung. Ya kita values-nya lain ya. You maunya itu, ya kita pisah aja. Yang Samsung Electronics sendiri, yang CJ sendiri dan lain-lain. Oke. Dan versi-versi yang sejenis itu. Ketiga, bersatu terus. Nah, ini keluarga saya. Kita mau mau sama-sama terus, keluarga Mars yang punya M&M Candy, M&M Candy, keluarga Johnson yang punya SC Johnson, Raid, Baygon, Glade, itu tipe yang kayak keluarga kita. Mau sama-sama terus. Atau jual. Kayak keluarga yang punya kecap bango. Ini teman sekolahnya mama saya, keluarganya itu. Iya, akhirnya mereka bilang kita mau apa nih? Jual ke Unilever. Keluarga bakmi Gajah Mada mirip. Jadi eh, tahun lalu itu kita nggak ada rencana apa-apa, nggak gitu kenal keluarganya juga, hanya kenal denger-dengar, knock 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 knock. Kita dari keluarga bakmi Gajah Mada, kita lagi mau exit. Kita ngadain bidding, limited bidding untuk beberapa pihak. Pihaknya Jarum mau ikutan nggak? Oke, ada berapa nih? Tiga. Kita pikir kita bisa bid tiga. Oke, and then kita ikut bidding dan akhirnya kita menang. And ya itu intinya jual kan solusi. Yang punya Bami Gajah Mada tuh udah ada 8 orang, umur 70-an, 80-an, udah ngebantuin orang tuanya bikin bakmi dari apa belasan tahun. Jadi udah capek bikin bakmi 60-70 tahun katanya. Ini kita bantuin ini bikin bakmi itu udah umur dari umur 12 atau apa, you know. Now saya udah umur 80, udah nggak kuat bikin bakmi lagi gitu. Udah Nggak ada 75 tahun bikin generasi bakmi. berikutnya nggak? Ada tapi nggak semuanya mau. Jadi mayoritas tidak gitu tertarik. Kan kerja bakmi capek juga loh 75 tahun loh. Bikin bakmi terus. Anyway, nah ini pokoknya solusi kan. Paling nggak rukun toh. Jadi kita memutuskan untuk jual. It's a solution. Terus ada solusi-solusi lain yang menurut saya pasti ada, cuman pada umumnya empat inilah ya. Nah, saya terusin coba. Nah, tunggu kecepatan. No, nih kecap asin Kikoman udah 14 generasi. Jualannya kecap asin terus. Saya lihat cuman ada yang warna merah itu asin sekali sama yang warna hijau less less salty. That's all. That's it. Nggak ada product expansion, hanya Kikoman original sama Kikoman less salty. That's it. Tapi masih jalan 14 generasi. Yang ngurus pokoknya anak laki tertua, anak laki tertua. Ini solusi dah. Yang lain-lainnya di kesampingkan. Ini dengan catatan dia hukum warisannya Jepang loh ya. Bukan kayak Indonesia yang mesti bagi-bagi dan macam. Anyway, next. Soto Pak Denuh Kudus. Ini kalau yang dari Kudus tahu. Jadi make namanya sama Pak Denuh, tapi ada adiknya yang di sono, kakaknya yang di sono. Gimana Pak Handoyo? Kurang lebih gitu kan? Pak Handoyo kan dari Kudus nih. Ceritanya dia ayahnya ya namanya Pak Denuh. Nah, ini buat apa break sebentar. Iya, kalau ini kan UMKM ya, jadi nggak ada planning seperti Pak Peter cerita. Namanya Soto Kudus ini, orang Kudus tuh taunya ya Denuh dulu, karena dia paling terkenal. Dia masih dipikul gitu, awalnya itu dari kakeknya. Terus ya ini nama itu dipakai oleh entah anak, adik, saudara, terserah. Akhirnya ada beberapa warung soto yang pakai nama Denuh itu. Ya, banyak kan begitu, saudara-saudara dia. Ya, seperti itu. Pasti bisa-bisa. Itu cara mereka mewariskan seperti itu. Cara mereka mewariskan seperti itu. Revenue streamnya bisa-bisa, profitability diatur bisa-bisa, sourcing bisa-bisa, Yeah. right?
Ini not even franchise yang Iya. apa di pool. Kalau McDonald gitu ya canggih kan ya. Di pool, and then apa tuh kentangnya beli dari Idaho, rame-rame, ntar dibagi ke 100 outlet McDonald di sini gitu kan. Pak Dono ya nggak kayak gitu, togenya beli sendiri, ayamnya beli sendiri, kurang lebih gitu kan. Iya, Ini cuma solusi keluarga loh. iya. Jadi ya kalau kita semua setuju begini ya oke gini, Cara, tanpa ada franchisee rights segala macam. cara praktis konvensional. Tapi solusi, Iya. kemungkinan besar nggak berantem. Kemungkinan besar nggak berantem. It's a solution. Di Jogja juga banyak soto. Kayaknya caranya seperti itu. Kaki Iya. piro, soleh, itu gitu. Jadi dari yang kikoman maupun yang ini ada yang paling nggak ada solusi yang jelas gitu loh. Oke, next. Ini lebih canggih nih. Wah, ini boleh difoto, boleh di-download dari internet. Ini Samsung. Ini levelnya lain sama Pak Denuh, sama-sama pisahnya. Tapi dia bisa bikin konglomerat paling nggak ada 4 atau 5 dari keturunan founder. Ya, CJ itu yang punya Tour de Jour di sini, Bibigo, CGV Blitz Megaplex, Nanda tahu, ya kan? Ini that's CJ kan? Eh, Nanda Brata tahu. Oh ya itu, we know them. Tapi mereka bukan ini. Mereka keluarganya Samsung tapi bukan Samsung, betul ya? Eh, jadi ada yang Hansol dan ini bukan Hansol restoran loh ya. Ada di Indonesia, di Jakarta restoran Hansol bukan itu. And Shinsegae, saya percaya ini yang apa patronnya K-pop Nitin. This lady dan yang ngedanain K-Wave segala macam is this lady ini. Anaknya Samsung itu yang jadi apa? Motornya mempopulerkan Korea segala macam di dunia itu that lady. Bukan yang CJ. Yang CJ yang punya entertainment, tapi ya drivernya adiknya itu yang cewek. Ya kayaknya gitu ya. Jadi Indonesia nih kalau mau punya Indonesia Wave perlu patron yang ambisi tapi mau ngedanain juga, cuman nggak jangan ambisi doang nggak punya duit gitu loh. Ini berambisi tapi punya duit dan dia ya mungkin grup bisnisnya nggak sekuat kakak-kakaknya ya, tapi perannya dia buat negara gede karena dia bisa bikin ekspor Korea culture dan mempekerjakan segitu banyak artis Korea, bikin segitu banyak artis Korea jadi kaya. Oke, next. Tapi paling nggak kan nggak berantem kan keluarganya Samsung ya. Ini ya, ini yang jadi udah berlangsung dengan caranya sendiri-sendiri, is Kikoman lah, Rothschild lah, SC Johnson tuh yang Rate Bygone tadi, sama New York Times. Ya kalau bisa keluarganya kita juga pengen ikut-ikut ini, versi ini gitu loh. 4, 5, sak lama. Kita ya akan usaha lah sebisanya untuk bersama, untuk ya ikut ini. Tapi sudah ada kasus-kasusnya di mana mereka sudah lakukan. Jadi ini bukan cuman teori gitu. Ya, next. Hmm. So, kalau Ini jarum ya. ini jarum. Yang tadi yang soalnya yang contoh jual saya udah contohin kan kecap bangau sama Gajah Mada. Jadi that's a for solution, right? Nah ini kalau kita emang mau sama-sama ya, waktu itu terus kita rapat keluarga kan untuk kita mau sama-sama atau mau pisah atau apa ini? Ya, keluarga saya tuh untungnya tipe yang sangat berani ngomong gitu loh, urusan kematian, untuk urusan bagi harta segala macam. Saya umur 12 tuh diajak sama papa sama mama saya ke notaris. Nih ya, kalau ada apa-apa, kamu kan udah cukup gede sekarang. Jadi kita mesti kenalin, ini notaris kita, ya, lawyer kita. Kalau papa sama mama meninggal, kamu cari ini orang. Surat warisannya kita ada di dia. Kita kasih tahu lah sekarang isinya apa. Sesuai hukum Indonesia yang intinya dari hukum Belanda dan intinya dari hukum Napoleon. Yaitu
Ya apa nanti dibagi sesuai proporsi banyak anaknya. Kalau masih ada mamahnya ya mamahnya dulu berapa persen gitu. Setengah dulu terus dibagi anaknya tiga, ntar dibagi empat kan ada mamahnya. Pokoknya yang sesuai hukum Indonesia lah, ya. Tidak, tidak ada ani-ani lain yang dapat. Oke? Nih, lihat nih surat warisannya. Jadi karena papa saya, om saya tuh tipe yang sadar benar bahwa salah satu yang bisa ngancurin keharmonisan keluarga kalau banyak ani-aninya. Kantornya Jarum di Kudus itu tadinya kita beli dari Nyonya nomor 17 Ui Tiong Ham. Ada pengusaha yang namanya Raja Gula Ui Tiong Ham. Mungkin pernah dengar. Sekarang udah dinasionalisasi, perusahaannya menjadi PT Raja Wali Nusantara, PTPN. Beliau punya kebiasaan menarik, yaitu istrinya mesti koleksi gitu. Orang kan koleksi mobil antik gitu ya. Dia senang koleksi, ada yang bule, ada yang Indo, ada yang Chinese, ada yang Jawa, itu pokoknya banyak. Katanya 20 sekian ininya, apa? 20 sekian istrinya. Salah satu anaknya menjadi ibu negara Republic of China, Tiongkok. Istrinya Mr. Wellington Ko. Ini presidennya Republic of China yang sekarang Taiwan itu setelah Sun Yat-sen, sebelum Chiang Kai-shek. Kalau sekarang udah jadi Mr. siapa tuh? Bukan Ma Ying-jeou yang sekarang itu. Tapi ini salah, kalau dilihatin urutannya itu ada Mr. Wellington Koo. Istrinya Wellington Koo adalah anaknya Wee Tiong Ham dari Semarang. Anyway, ini ya keren kan, ada orang Indonesia pernah jadi ibu negara China, banyak yang nggak tahu kan? Orang Semarang tuh. Ya, boleh boleh lu kira. Wih Welan namanya. Dia dia anyway ada bukunya segala. Nah, pokoknya jadi satu syarat tuh mesti jangan ada istri kedua, ketiga, keempat. Kalau menurut kita loh ya, istrinya sedikit, eh satu, salah. Anaknya sedikit. Kalau mau lebih gampang manage-nya, istrinya satu, anaknya sedikit. Simpenan di BCA banyak, Pak. Simpenan di BCA loh ya. Tabungan di BCA banyak. Ya, ya, ya. Biar nggak salah ngerti ya, Pak. Harus jelas. Kalau ngomong simpenan itu, apa itu di BCA? Masih bisa salah ya, Pak. Tabungan pasti benar. Ya, ya, ya. Oke, jadi ya ini apa? Kalau kita mau kerjasama, oke, itu apa sih itikatnya? Ya satu, untuk mencapai masa depan cerah bersama. Ini kita nggak beda. Ternyata kita nggak beda sama keluarga lain atau orang lain. Sebetulnya maunya apa sih kita? Maunya ya masa depan cerah bersama, hidup di negara yang ciami, yang bagus gitu loh. Kita nggak mau hidup di negara yang nggak bagus. Ya antara lain ya kita mau, kalau kita ada uang ekstra, kita juga mau membantu bikin lingkungan kita dan negara kita lebih enak. Kenapa? Soalnya kita hidup di situ. Sorry ya, nggak mulia-mulia banget karena ada itikatnya juga. Ya itikatnya karena ya saya tinggal di situ, saya mau hidup di negara yang enak dong. Yang banyak pohonnya, yang budayanya ciami, yang sportsnya menangan. Ya, jadi makanya kalau nanti itu kita bisa ngomong mengenai Jarum Foundation satu sesi lagi. Tapi intinya kita mau, kalau ada, kita setuju nggak nih? Kita maunya masa depan cerah bersama. Setuju waktu itu saya dan sepupu saya. Kita setuju nggak untuk memperbudak uang untuk kepentingan masa depan bersama? Oh setuju, benar. Jangan jadi budak uang. Yang benar tuh uang diperbudak kita. Uang uang penting, tapi uang itu digunakan sebagai alatnya kita untuk mendapatkan masa depan cerah. Program badminton mesti dibiayain. Menanam pohon di candi mesti dibiayain.
ngasih ngasih beasiswa mesti perlu uang. Jadi makin banyak budak lebih bagus. Kita bisa ngasih lebih banyak beasiswa, kita bisa bantu rumah sakit lebih banyak, tapi mesti perlu uang. Tapi bukan uang tuh hanya alat untuk digunakan buat macam-macam gitu. The goal yang lebih tepat adalah masa depan lebih cerah kan? Nanti kalau kita meninggal, uang nggak ada sepeser pun dibawa sama saya ke alam baka, serius nih, Zero. Oke, saya belum pernah ke sana sih, tapi kayaknya kayaknya teoritis saya nggak bawa apa-apa. Jadi selama masih hidup itu kita siapin untuk apa? Supaya generasi berikutnya mendapat masa depan lebih cerah daripada yang sebelumnya. Sama lagi ceritain dong, gitu. Nah itu ya kita setuju tuh. Itu saya dan sepupu saya, dan papa saya, om saya. Ya itu kita mau maunya gitu. Bentuk kerjasamanya gimana nih ngaturnya? Oke, cara keputusan ngambil keputusan mesti jelas, meritokrasi mesti jalan. Nah, persis tadi yang tadi didiskusikan itu kita ngadain diskusi ya sama lagi. Oke, terus cara kita mutusin ya itu kan ya mesti jelas. Praktek oh ya praktek bisnisnya apa aja nih? Yang oke nggak oke nih? Sektornya apa nih? Kayak kayak kakek saya dia bilang nggak baik untuk bunuh bunuh apa binatang. Jadi udah di out dulu tuh yang slaughterhouse type gitu. Ya kita at least dari posisi kita ya. Tapi kita perlu makan juga jadi tetap makan. Tapi kita yang jangan yang bunuh dong. Terus apa? Ya ini and then the highly illegal stuff lah, narkoba, bedil, and bla 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 gitu ya. Nah, kalau rokok memang dipajak apa dicukain. Berarti ini dianggap kebiasaan yang nggak benar-benar baik, jadi mesti dikontrol. Makanya dicukain. Oke, tapi masih legal loh. Legal di semua negara PBB. Nggak ada satupun yang bilang rokok ilegal. Berarti artinya apa? Ya masih oke juga dong. Walaupun kalau kebanyakan jujur aja ya makan kecap bangok kebanyakan diabetes gitu loh. Loh iya dong. Ya dah. Eh, apa aja kalau kebanyakan McDonald? Emang makan McDonald kebanyakan is good for you? No, saya juga setuju bahwa kalau ngerokok kebanyakan ya sorry. Ya tolong cari tahu dosis dirinya yang pas gimana. Hmm, apa masalah dosis kok. Anyway, itu kita oke. Rokok oke sekali. Eh, kakek saya senangnya yang cepat habis. Jadi mercon, rokok. Kakek saya senang oh ini consumable. Apa jangan kayak apa enggak kapan belinya sekali contohnya ranjang dari ranjang tidur. Ranjang tidur belinya sekali kapan beli lagi? Itu ya kalau dibilang sustainable sih sustainable ranjang tidur ya. Cuman udah sekali beli apa cash flow berikutnya kapan gitu. Jadi jadi kakek saya nggak suka. Walaupun dia sama-sama tahu ya, ranjang tidur itu ya relevan, akan selamanya relevan ke konsumen, tapi ya come on man, kapan kapan belinya gitu buat dia loh ya. Ya maybe King Foil mikirnya different. Itu porsinya King Foil lah. Eh oh ya, eh, kegiatan kegiatan yang dianggap oke nggak oke itu apa? Jadi kalau yang urusan pengambilan keputusan, om saya tahun 1994 memutuskan ngasih 1% dari sahamnya dia ke papa saya. Jadi kalau yang ngeliatin apa saham, kenapa kok Jarum 5149 ya, nggak 50-50 anaknya dua? Karena om saya memutuskan tahun 94, 1 tahun sebelum, nggak kenapa kenapa tahun 94? Karena tahun 95 itu peraturannya berubah. Ngasih saham atau uang ke sibling mulai dipajekin. Jadi pada saat tahun 95 mesti pakai garis vertikal. Jadi kalau mau ngasih uang ke adik saya Martin itu, kalau nggak mau kena pajak, saya mesti kasih ke orang tua dulu, orang tua baru kasih ke Martin. Tapi sebelum tahun 95, tapi kena pajak.
Karena kamu bukan saudara saya kan? Kalau tahun 95 sebelumnya dari tahun 94, saya ngasih ke adik saya si Martin masih tax free. Waktu itu gitu. Eh, Keluarga kita tuh ngawasin terus itu. Ini ada perubahan, ada wacana apa, ada ini. So tahun 94, om saya memutuskan 1% ke adiknya. Kenapa? Karena dia pengen, ini antara baik atau ngerjain ya. Eh, Dia pengen kejelasan. Siapa yang lebih, yang jelas tanggung jawab mengenai apa yang terjadi di grup ini. Mesti masuk ke industri apa, naikin harga, tahan harga, investasi apa. Jadi ada kejelasan, jangan sampai 50-50 terus gak ada keputusan, hang, right? Kalau 51 itu jelas. Tapi juga ngerjain setelah saya ngalamin sendiri. Apa-apa yang mesti ngurus yang 51. Ini antara ngasih benefit tapi nothing is free. In life nothing is free. Ini ngasih kerjaan. Jadi kalau udah mesti situasi susah sekarang ya, yang ngurus ya papa saya, Martin, sama saya. Sepupu saya santai-santai, laporin kita ya. Jadian. Jadi tapi ya with great power comes great responsibility, itu kata staff Spider-Man. Ini om saya nih ini jebak atau baik atau apa ya? Tapi ya it is posisinya dia ya. Ya 1% apa adik saya, you know, kalau ada apa-apa, you ngurus ke berarti lo. That's a konsekuensi kan. Nothing is free. Pembagian economic benefitnya nggak beda jauh. Cuma tanggung jawabnya jadi beda jauh. Tapi paling nggak jadi jelas. Semua di Jarum juga jelas. Yang mutusin papa saya kenapa ya? Dia 51 kok. Gitu. Um, Tadi apa lagi? Oh ya, itu kan jadi artinya apa? Pemilihan sukses ini juga bisa dijelaskan, diperjelas, yang mutusin yang 51 dong pasti. Nah, cuman mesti di-refine. Refine-nya adalah di tempatnya kita, uh, refinement-nya tuh yang rekomendasi siapa adalah bukan orang tuanya sendiri. Jadi, waktu saya jadi Chief Operating Officer Jarum, yang merekomendasi di depan semua orang direksi, om saya. Dia minority shareholder, dia bukan ayah saya, om saya merekomendasi, saya rekomendasi. Ini di depan kepala PPR segala gitu kok Hando ya. Saya merekomendasi Victor jadi CEO-nya Jarum. Kamu setuju nggak ngomong ke papa saya? Artinya justru tidak boleh orang tuanya yang memberikan rekomendasi ke anaknya. Jadi Victor Ini nanti yang saya anjurkan ke keluarga lain kalau mau damai. Kan jadi interest pribadinya ketarik dong. Oh, yang ngomong om saya. ini menarik nih, saya dalami langsung ya. Artinya ke depan kalau sistem ini berlanjut, Pak Victor tidak boleh merekomendasikan putra-putrinya, Korek. tetapi boleh merekomendasikan putranya Pak Martin. Betul. Demikian juga sebaliknya. Korek. Ini menurut kita akan beda jauh. Karena meritokrasinya mestinya akan jauh terjaga. Ngapain om saya merekomendasikan saya, bukan anaknya dia. Karena dia pikir saya bisa mimpin mestinya ya. Dan papa saya waktu itu oke. Ya oke ya, itu 100%. Ini juga bikin kita nggak bisa diadu domba sama profesionalnya. Karena profesional semua dengar kan. Oh oke, yang rekomendasi ini Pak Bambang, yang nerima Pak Budi, ini berarti 100% nih. Tapi jadi yakin lah. Oh ini yakin ini apa? Emang keinginan seluruh shareholder 100% nih. Ya toh? Oke. Berikutnya. Eh, Anaknya Pak Bambang. Namanya Roberto. Yang sekarang di CEO Polytron. Kok bisa jadi CEO-nya Polytron? Waktu itu dia dari Jarum, dipindahin ke Polytron. Karena Polytron nggak punya suksesor. Waktu itu, manajemennya profesional semua. Roberto tadinya masuk manajer
jadi GM. Yang rekomendasi waktu itu saya, karena saya di luar dan saya sepupunya Roberto boleh rekomendasi. Anyway, papa saya setuju. Belakangan Roberto makin maju dan dia siap untuk jadi direksi. Terus papa saya merekomendasi kepada kakaknya. Saya lihat Victor, lihat ini Martin waktu itu direktur HRD. Lihat Roberto ini udah makin matang. Kita mesti mempercepat proses untuk dia bisa mendampingi CEO yang sekarang. Kita rekomendasi dia jadi direksi. Kau Wisang ini kakak ya. Pak Bambang setuju atau enggak? Saya setuju. Oke, sih. Yang rekomendasi adiknya, kakaknya terima, beres lagi toh. Dari sisinya Roberto saya bilang juga lebih psikologisnya lebih baik ya. Karena dia direkomendasi